Masuk surga itu mudah. Taman surga itu tidak hanya zikir, taman surga itu juga majelis ilmu. Ya, semudah berangkat, seindah, sehappy pagi ini berangkat ngaji, insya Allah sehappy itulah masuk surga. Insya Allah. Ya. Kita ini kan suka nyari pahala ya, benar ya? Saya biasanya jarang membahas pahala, karena ada hadis mengenai pahala. Kita merindukan pahala bukan karena pahala itu, tapi karena Rasulullah SAW yang memberi kabarnya. Ya. Seandainya tidaklah ada penjelasan baginda Rasulullah SAW, kita tetap juga akan mencari ilmu. Ya. Sebelumnya mari baca surah Al-Fatihah lagi. Kita kirim untuk Nabi Muhammad SAW. Pengarang kitab ini Imam Abdul Mu'min Khalaf Ad-Dimyati. Guru-guru kita, wabil khusus guru kami Kiai Ali Mustafa Ya'qub, begitu juga Syekhul Masyayikh kami, ya, guru-guru kita di Tanah Haram seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dan murid-muridnya, karena kita ngambil dari murid-murid beliau, dan Abu Yasid Muhammad Ali Al-Maliki, dan guru mereka yaitu Hasan Masyad Abdullah Al-Lahaji. Semoga berkah sanad-sanad mereka Allah limpahkan kajian ini menjadi kajian rahmat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya nasin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Masuk surga gampang atau susah? Siapa yang bilang? Siapa bilang masuk surga susah? Itu Ustadz kurang piknik. Sorry ya. Itu Ustadz kurang piknik. Masuk surga itu semudah masuk neraka. Semudah masuk? Iya. Bagi orang yang beriman. Bagi orang yang ya. Karena kolbu itu, yang mengganggu kolbu itu nafs. Nafs itu keegoan kita. Ego kita yang mengatakan dia susah. Lagi mau tidur suruh bangun tahajud. Ego nggak tuh? Tuhan nih kayak perlu disembah aja. Allah nggak perlu disembah. Ruh kita yang perlu menyembahnya. Ya. Datang ke sini majelis ini dengan senang hati atau terpaksa? Semudah itulah masuk surga. Sesenang berangkat ngaji itulah masuk surga itu mudah. Bukan amin, beneran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nu'aim. Kalau di sini hadis ke-22 kitab Al-Muttajir Ar-Rabih, ya. Kharraja Abu Nu'aim fi Riyadil Muta'allimin min Tariq Al-Hasan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Imam Abu Nu'aim punya kitab Riyadul Muta'allimin, taman-taman ahli ilmu atau santri. Semoga kitab ini nanti dicetak ya, Riyadul Muta'allimin. Dari jalur Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau mengambil daripada gurunya sahabat Nabi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Qala Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin ta'allama kalimatan aw kalimatain aw thalathan aw arba'an aw khamsan." Tidaklah ada seseorang belajar satu ilmu, satu kalimat saja atau satu bab saja, atau dua kalimat atau tiga kalimat atau lima kalimat, ini tergantung makomnya, ya. Mimma faradallahu ta'ala, di antara ilmu kalimat yang Allah wajibkan agar hamba tahu, berarti ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah, dua. Ngaji begini fardu ain atau fardu kifayah? Ngaji itu wajib apa sunat? Serius? Alhamdulillah. Kalau ada orang bilang ngaji itu sunat, kita sunat di dua kali ya. Fayata'allamuhunna, lalu orang ini belajar
2, 3, 4, 5 kalimat tadi, illa dakhalal jannah, kecuali dia karena kalimat tadi pasti masuk surga. Mudah atau gampang? Ya. Ada yang maksa nggak kesini tadi? Happy nggak berangkatnya? Happy. Pulangnya harus happy ya. Kalau kita disalib orang nggak boleh marah ya. Ada orang ngeselin ya senyum aja. Habis ngaji soalnya. Habis dapat nurul rahmah, rahmat dari Allah SWT. Kalau ada orang kurang santun sama kita, kita santun aja sama dia. Ya, itu calon-calon ahli surga. Ini kalau galak-galak di jalan, lah saya nggak yakin. Ini ahli neraka deh. Fama nasitu hadithan ba'da idh sami'tuhunna min Rasulillah SAW. Setelah itu, ternyata ini ada kisah lain yang tidak disebutkan di hadis ini. Setelah ini, setelah mendengar kalimat ini, kata Sayyidina Abu Hurairah, aku tidak pernah lagi lupa apapun yang Nabi kalamkan. Ya, ternyata dulu Abu Hurairah itu nggak tahu, mungkin kurang gizi itu apa, ya, karena beliau hidup susah. Tapi berkat mukjizat Nabi SAW, hafalannya kuat. Karena dia pernah nggak makan 2 hari, 3 hari, berarti kurang gizi bener ya. Jadi sahabat tuh sudah biasa kurang gizi, tapi tidak menghalangi mereka untuk belajar. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, aku menghafal hadis tapi selalu lupa. Lalu Nabi SAW mengambil ridanya. Jadi beliau ini orang Yaman, bukan Yaman juga ya, Najd bagian selatan ya, utaranya Yaman. Suka pakai rida. Biasanya saya bawa tapi saya lupa bawa tadi. Rida yang selendang ya, shawl. Tapi shawl orang Arab lah. Tapi saya lebih senang sekarang pakai shawl Nusantara. Ya, ala batik gitu atau ala timur gitu, senengnya. Ya, kita punya rida sendiri, punya shawl sendiri. Beliau makainya agak kenceng. Lalu Nabi mengatakan, ubsut rida'aka, wahai Abu Hurairah, lapangkan ridakmu, jadi jangan terlalu kenceng ke leher. Akhirnya dia lapangkan. Semenjak saat itu, kata beliau, aku tidak pernah lupa hadis-hadis Nabi SAW. Apa hubungannya melapangkan pakaian dengan hafalan? Itu disebut ad-du'a bir-rumus. Ini istilah dari Kiai Ali Mustafa Yaqub. Doa dengan simbol. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang negeri kita. Misalnya orang kalau mau bikin rumah terus taruh pisang itu doa bir-rumus. Itu bukan syirik. Ya. Yang nggak paham bilang itu syirik. Ya. Hah? Mana dalil yang mengharamkannya? Boleh, ada yang nggak mengharamnya? Cabe gitu. Cabe itu manfaatnya apa kalau orang dulu bangun rumah? Itu bisa mengusir hama dan segala macam. Bisa mengusir rayap dan segala macam. Ada manfaatnya sebenarnya. Cuma orang kadang nggak paham perilaku dan laku orang dulu oleh anak-anak sekarang yang baru belajar, mau belajar agama, mau belajar apa, disebut sebagai mitos. Padahal dia nggak ngerti. Nah, ini prihatin kita kepada anak-anak muda yang jadi ustadz hari ini. Dia tidak mau belajar kearifan lokal. Tahu kearifan lokal? Jadi kearifan lokal itu sebenarnya mengikut kepada nilai-nilai luhur spiritual orang-orang terdahulu, dan itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang bertentangan itu syirik. Syirik itu menyembah selain Allah, meyakini ada kekuatan selain Allah. Ya. Kalau cuma naruh pisang, urusannya apa? Nyembah pisang kan nggak ada. Enggak, naruh doang. Itu yang gantung-gantung pisang di pasar mana tuh? Syirik dong. Tergantung niatnya. Apa niat dia? Innamal a'malu bin niat. Nah, itu yang paling penting ya. Niat kita apa? Itu isi lagi. Khair, jazakallah khair. Jadi masuk surga cukup dengan menerangkan 1 bab, 2 bab, 1 kalimat, 2
Kalau kalimat di sini kalimah, satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, empat kalimat, lima kalimat masuk ke dalam hati, lalu kita menerimanya dengan tasdik, dengan pembenaran dan taslim, dengan menyerahkan diri kita kepada Allah, masuk surga kok. Mudahkah? Ya, kira-kira seperti itu orang mudahnya masuk surga. Jadi mau bilang lagi masuk surga susah? Kurang piknik, kurang ngaji hadis saja. Ya. Kalau enggak mulutnya nanti berhadas. Ya. Lalu bagaimana riwayat An-Nasa'i bahwa hufiyat an-nar bisyahawat, neraka itu diliputi dengan syahwat, wa hufiyatil jannatu bil makarih, sedangkan surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Syahwat makari, syahwat yang diingini oleh nafsu hewani kita, nafsu setan kita. Kan kita juga punya nafsu yang lain, an-nafs al-mutmainnah. Ya. Jadi orang yang menyebut itu sulit, itu karena yang ngomong itu bukan manusia, yang ngomong itu adalah Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril diperintah Allah, "Hai Jibril, kamu keliling ke surga. Hai Jibril, kamu keliling ke neraka." Lalu ditanya oleh Allah, Allah Maha tahu jawabannya. Menurutmu surga itu gimana? Ya Rabb, ya. Tidaklah ada orang melihatnya, mengetahuinya, kecuali menginginkannya. Cuma sayang, hufiyat bil makarih, diliputi dengan hal-hal yang tidak disuka oleh nafsu. Malam tadi jam 3 bangun, nafsu kita bilangnya apa? Tidur, betul nggak? Tapi kalau nafs mutmainnah bilangnya apa? Jadi Jibril itu masih punya konsep manusia itu, karena beliau oleh malaikat. Manusia itu dominan nafsiyahnya, egonya, syahwatnya. Itu seperti konsep Jibril dulu ketika ditanya dan para malaikat, "Wahai malaikat, aku akan ciptakan khalifah di muka bumi." Lalu apa kata malaikat? Malaikat ini gak pernah memandang kita ini seperti yang sebenarnya, kecuali para nabi. Apa kata para malaikat? Apakah engkau ingin menciptakan di muka bumi perusak dan penumpah darah? Kenapa tidak kami saja? Kira-kira begitu. Kami ini banyak tasbih, banyak zikir. Tuh, malaikat ngomong begitu. Jadi malaikat itu juga ada sedikit nafsiyahnya. Ego malaikat disebut an-nafs al-malakutiyah, ego kemalaikatan, ego nur. Orang punya nur itu masih ada egonya. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Tapi karena malaikat diciptakan begitu, nggak apa-apa. Kita kan bukan malaikat. Itulah sebabnya orang yang diberi hijab nur. Apa arti hijab nur? Ilmu dan amal. Ilmu dan itu sering bergaya kayak malaikat, kayak sok suci, padahal dia bukan malaikat. Malaikat itu suci, wajar bicara begitu. Kita ini nggak pernah menjadi orang yang benar-benar suci. Yang mungkin kita hanyalah mutahharun, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi neraka itu sulit bagi apa? Bagi orang yang punya ego syahwat. Sedangkan bagi mereka yang nafsnya sudah menjadi nafs mutmainnah, itu menjadi ringan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang berikut diriwayatkan dari Ibnu Majah min Tariqil Hasan, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sadaqah. Ini sedekah paling tinggi. Tapi jangan kemudian kamu ngeluarin duit. Pusing nanti Ustadz Karnali, ya. Afdhalus sadaqah, sedekah paling utama, ayyata'allamal mar'ul muslim ilman, bahwa seseorang belajar, fayu'allimahu summa yu'allimahu akhahul muslim, lalu dia sampaikan, dia share ilmu itu kepada saudaranya sesama muslim, ya. Makanya orang paling kaya itu bukan orang berduit, orang banyak ilmu. Kenapa? Karena dia setiap saat bisa bersedekah dan gak perlu mikir-mikir, ya. Udah kayak gitu, pulang-pulang dikasih honor lagi. Jadi enak banget tuh orang dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala ya. Cuma biasanya kalau saya di masjid yang dia fundraising untuk pembangunan, saya balikin aja tuh honornya. Kadang-kadang masjidnya modus juga ya. Gak tega kita mau nerima ya. Hadis berikut dari Abu Dzar. Lebih mulia belajar satu ilmu atau sholat 100 rakaat? Oh ya, sudah gak usah baca hadisnya ya. Pintar sudah. Sering dengar Riyadul Jannah? Apa arti Riyadul Jannah? Tadi hadisnya kita loncat lah ya. Itu perkataan Abu Dzar mendengar Rasulullah SAW sholat 100 rakaat tidak lebih afdol daripada belajar satu bab ilmu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena orang tadi ngaji itu happy, kalau sholat beban. Ya enggak? Kalau sudah kenal Allah, sholat baru nggak beban, baru sholatnya lebih afdal. Orang alim sholat, alim billah, orang yang kenal Allah dia sholat, itu baru sehappy apa dia ngaji, sehappy itu dia sholat, baru sholatnya afdal. Paham ya? Oke. Riyadul Jannah biasanya majelis zikir, itu di hadis Tirmizi. Tapi dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tabarani, walaupun riwayatnya tidak sampai derajat sahih, Nabi mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah," ya, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, jika kamu melewati kebun-kebun surga. Nabi ngomong begitu kepada sahabat yang masih hidup di dunia. Berarti di dunia ada kebun surga? Ada kebun surga? Orang kalau kita main ke taman-taman, ke kebun-kebun, seneng nggak? Seneng. Saya pun seneng. Ya, bahkan sengaja baru kita pergi ke puncak naik motor aja bentar, ya, walaupun sekali doang. Wah, seru juga ya. Biasanya pakai mobil, pakai motor lebih seru lagi. Apa kata Nabi? Idza marartum, jika kamu melewati kebun-kebun surga, berarti ini menyenangkan. Jangan hanya lewat. Di kebun ada buah, ada pohon yang berbuah, ada bunga. Kalau lapar, haus, ambil buah yang berair. Tapi kalau lagi jatuh cinta, ambil bunganya. Paham maksudnya ya? Kalau lagi pengen bakar-bakar, ambil kayu kering. Itu cuma istilah aja. Jika kamu melewati kebun-kebun surga, fartau, maka petiklah. Berarti bolehkah memetik kebun surga sedari di dunia? Ini perintah loh. Ini perintah Nabi SAW. Dalam ilmu fiqih ini hanya sampai mustahab, anjuran, tapi dalam ilmu hakikat perintah ini wajib. Perintah ini wajib. Ini baginda mengatakan, petiklah kebun surga sedari kamu di dunia. Nah, ada riwayat versi pertama, apa itu kebun surga wahai baginda Rasulullah? Lalu beliau menjawab, yang pertama halaquz zikr, hadis top Imam Tirmidzi, yaitu halaqah zikr, orang keliling kelompok zikir. Maka ini mendukung amalan-amalan istighosah, tawassul, majelis zikir, thariqah, tasawuf, majelis ratib. Nah, semua yang punya begitu teruskan, ramaikan. Kalau di samping rumah kita ada majelis ratib, ramein. Ini aneh, ini bapak-bapak bilang ratib mah emang. Terus bapak mau apa? Mau tahlil? Ya sama aja juga, ratib tuh ada tahlilnya. Tapi biasanya bapak-bapak lebih senang ngaji thariqah ya, lebih serius katanya ya. Oke. Sedangkan di riwayat Imam At-Tabarani, hilaquz dzikr itu berarti majalisul ilm, majlis-majlis tempat orang berkumpul untuk ilmu. Majelis kita masuk. Nah, jadi kalau dengar lewat flyernya, pengumumannya, jangan dilewatin doang ya. Mampir, masuk ke dalam, dengarkan. Coba lihat, kita kan Bapak Ibu ini hari ini hanya memetik. Ini sekarang lagi memetik. Tidak pernah membayangkan bagaimana pohon itu tadi tumbuh. Pohon itu dikasih gula atau dikasih pupuk bang bau.
Dikasih apa dia sehingga dia tumbuh? Disiram supaya bagus. Pupuk yang baik, pupuk organik, bukan pupuk urea. Mohon maaf yang punya urea, tanah kita sudah rusak oleh pupuk-pupuk kimia, ya. Mohon maaf ya, yang punya pabrik kimia, ayolah ya, Anda boleh buat pabrik kimia, tapi buatlah pabrik organik, karena sayang kepada bumi, karena kita lah khalifah di muka bumi, ya. Saya juga anak petani, ya. Kita ngerti tanah kita sudah rusak. Dulu ikan-ikan kecil, ikan sawah itu masih hidup, tapi semenjak kena itu apa, pupuk kimia itu panas, kena ikan mati dia, atau dia menjadi cacat. Ya, betul-betul luar biasa, gilanya luar biasa. Ya, kalau betul ini kita khalifah di muka bumi, mari kita rawat alam semesta. Ya, boleh, kita juga nggak larang orang buat pupuk kimia. Mungkin sekarang belum siap, tapi siapkan juga pabrik-pabrik ini untuk buat pabrik yang organik. Ya, semoga ini terwujud di negeri kita. Aneh orang Indonesia ngimpor beras, aneh. Kita ngimpor kentang tuh aneh. Ya, saya beli bahan-bahan itu ternyata masih impor. Ya, dan ini aneh negeri kita bahkan ngimpor ikan. Ya kan? Waduh, nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau kita khalifah di muka bumi, ilmu yang kita pelajari tidak hanya ilmu agama, tapi semua ilmu itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka majalisul ilm, seminar-seminar apapun yang membuat kita bergairah ngurusin bumi, itu ilmu tentang keagamaan. Karena salah satu tugas orang beragama adalah menjaga kelestarian alam. Hifzul bi'ah. Ada namanya hifzul bi'ah, menjaga alam, ya. Jadi jangan dikira Bu, saya juga belajar ekologi tentang alam. Belajar kepada orang yang dia ngajak, belajarnya kemana-mana, ya. Gak perlu kita yang terjun, dia yang terjun, tapi kita jadi tahu, Masya Allah, ya. Belajar ilmu itu juga membuat apa yang disebut Nabi Riyadul Jannah, taman-taman surga, ya. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hadis berikut dari Abu Hurairah. Hikmah di sini ketepatan hati. Apa arti hikmah? Ketepatan hati memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, memahami kehendak Allah, itu namanya orang yang punya hikmah. Dhalatul mu'min adalah pelita orang mukmin, maka dimanapun engkau mendapatkan ilmu itu, ya, fahuwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak mendapatkannya, ya. Hadis Qabisah Ibn al-Bukhari. Qabisah mendatangi Nabi Muhammad SAW dan umurnya sudah tua. Jadi Nabi punya murid yang orangnya sudah sepuh, sudah pelupa, sudah pakai tongkat, ya. Nabi SAW jika ada orang seperti itu maka belum menyapa, ma bika ya Qabisah, wahai Qabisah, ada apa denganmu, kok repot-repot datang? Nah, biasanya Nabi kunjungi mereka. Qultu kaburat sinni, ya. Wahai Rasulullah, tubuhku sudah lemah, umurku sudah tua, ya. Fa'ataituka litu'allimani ma yanfa'uni, mohon ajarkan aku meskipun sedikit, yang penting bermanfaat, ya. Ini belum ada kan yang pakai kursi roda kesini, nggak ada kan? Qala ya Qabisah, wahai Qabisah, kata Nabi SAW, ma mararta bihajarin wala madarin wala syajarin illa astaghfar lak. Nabi nggak ajarin apa-apa, Nabi cuma mengajarkan keutamaan beliau datang. Apa kata beliau? Ini Bapak Ibu, ini kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis Ibnu Ahmad, hadisnya Hasan. Walaupun di sini ada rawi yang tidak disebut namanya, cuma digabung dengan riwayat lain, hadisnya Hasan li ghairihi. Tidaklah wahai Qabisah, kamu melewati hajar, kerikil batu. Coba bayangkan jalan-jalan di Mekah. Sudah terbayang? Bebatuan naik turun,
Sekarang yang Bapak Ibu lihat itu sudah pakai, wah, dulu qabisah nggak begitu, termasuk di Madinah, ya. Wala madarin wala syajarin illa astaghfar. Gak ada kayu, batu, pohon, apapun yang engkau lewati, kecuali semuanya memohonkan ampun untukmu, wahai Qabisah. Maka Qabisah semenjak saat itu, meskipun beliau sepuh, tapi termasuk orang paling awal datang ngaji. Kenapa? Karena dia merasakan getaran-getaran didoakan oleh pohon, oleh kerikil, oleh batu, oleh apapun. Jadi ibu tadi naik apa? Naik angkot, naik motor, naik mobil. Itu motornya bahagia bener itu. Jangan dikira itu motor nggak hidup. Dia ada spirit yang Allah titipkan di situ yang bertasbih. Ya. Tadi kena debu nggak? Kena debu. Ya, pantesan. Mukanya berdebu. Pakai bedak, pakai debu tuh. Dulu masjid fungsinya seperti madrasah. Meskipun kita tidak sanggup lagi seperti itu, masjid juga dulu sebagai istana Nabi, kantor Nabi. Sekarang kan sudah dipisah, kantor pemerintahan sudah sendiri. Maka kita tidak bisa samakan masjid zaman now dengan masjid zaman Rasulullah SAW, ya. Apa kata Nabi SAW? Man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat pagi ke masjid, la yuridu illa ta'allama khairan, dia tidak menginginkan kecuali hanya belajar satu hal yang baik, au yu'allimahu, atau ingin mengajar. Nah, seperti saya ingin mengajar, kana lahu ka ajri hajin tam hajjatu, ya. Maka orang itu dapat pahala haji yang sempurna. Tapi haji sunnah, ya. Haji bukan hajatul Islam, bukan haji yang wajib. Bukan berarti yang belum haji ya udah gua ngaji aja deh, nggak usah haji gitu. Nah, ini bisa menjadi jawaban untuk orang yang belum berangkat haji karena sudah daftar tapi masih 10-20 tahun lagi, ya. Adakah di antara kita yang nggak berdosa? Semuanya hatta saya yang berbicara ini. Ternyata ilmu itu bisa membersihkannya. Apa kata Nabi SAW? Diriwayatkan dari Sayyidina Ali, riwayat Tabarani, hadisnya la ba'sa bih, artinya hadisnya hasan. Qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man ta'ala 'abdun qad wala takhaffafa wala labisa thawban fi talabi ilmin. Ya. Tadi berangkat pakai sendal penyeker. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba menggunakan sendalnya. Itu saya nggak masuk dong, saya pakai sepatu tadi. Masuklah, ya. Wala takhaffafa, masuk, ternyata ada khuf pakai sepatu. Wala labisa thawban, atau dia pakai baju yang bagus. Maka kalau mau ngaji yang rapi, nggak mesti baju hari raya, rapi, ya. Jangan kalah lah kita mau kondangannya. Fi talabil ilm, hanya untuk menuntut ilmu. Illa ghufirat lahu dhunubuh, melainkan Allah ampuni dosa-dosanya. Tuh, cuma megang pakai sendal, ribet kan pakai sendal sampai keringetan. Mana sendalku? Tadi lariin kucing. Ya. Pakai baju, pakai sendal, pakai sepatu yang pantas untuk ngaji, itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat, ya Allah. Ya bukan ya Allah, ya. Saya yang melihat. Ketika Allah memandang si hamba ini, ya hambaku, engkau betul-betul menghargai ilmuku. Jadi cukup lakukan sesuatu yang membuat Allah ridho, Allah senang, Allah punya perhatian sama kita. Jadi boleh cari perhatian Allah dan Rasulullah SAW. Maka guru-guru kami mengatakan, kamu gak boleh caper cari perhatian kecuali kepada Allah, Rasul, dan pewaris Rasulullah SAW, ya. Mencari perhatiannya itu tergantung kemampuan kita, ya.
Kalau nggak berani cukup berdoa, ya. Kalau nggak punya apa-apa ya udah doa aja dah. Satu kali Imam Huzaimah, Ibnu Huzaimah datang ke gurunya Qutaibah. Masih muda ini anak. Ini anak belum sampai 20 tahun. Mungkin masih 15 tahun. Datang kepada Imam Ibnu Huzaimah dan mengatakan, "Wahai Tuan Syekh, umur beliau sudah barangkali di ujung 89 tahun. Ajarkan aku hadis." Kata Imam Qutaibah, "Wahai Huzaimah, hafalkanlah Quran." Maka dihafalkan Quran, dia pulang dulu, dia hafal Quran 6 bulan. Ada yang hafal Quran 6 bulan? Ya, kulhu aja ya. Lumayan lah, baca 3 kali sama kayak baca Quran dong. Menghibur diri aja dari dulu ya, mendiskon. Lalu setelah 6 bulan dia balik. Apa kata gurunya? "Wahai Ibnu Huzaimah, Iqra'il Quran fi raq'atin." Khatamkan Quran dalam 1 rakaat. Ini anak masih muda. Imam Qutaibah murid langsung Imam Malik, adik kelas Imam Syafi'i. Namanya siapa? Qutaibah. Ini tahun sudah di ujung tahun 240 Hijriah. Sekarang 1445. Jadi berapa tahun lalu? Ya, 12 abad lalu. Lalu Ibnu Huzaimah patuh kepada gurunya. Berangkatlah dia, ingin mencari perhatian gurunya. Karena dia seorang santri tidak punya apa-apa. Dia bukan orang yang berduit, dia bukan orang yang berkuasa, dia bukan orang yang punya otoritas. Dia nggak bisa mencari perhatian dengan yang dia punya kecuali semangat berilmu. Akhirnya Ibnu Huzaimah balik. Ketika diketuk-ketuk pintu, Imam Qutaibah tidak nyahut. Diketuk lagi, nggak ada yang nyahut. Ketuk yang ketiga yang muncul anak gadis. Bukan berarti dia jatuh cinta nih ya, nggak ada cerita cinta di sini. Dia nanya, "Wahai perempuan yang salehah, manakah guruku Qutaibah?" Lalu si perempuan nunjuk. Ditunjuknya pas lihat kuburan. "Gurumu sudah berpulang kepada Allah." Kira-kira gimana tuh, Bu? Saya pertama dapat hadis ini, riwayat ini, saya nangis. Ya. Ibnu Huzaimah kemudian sedih. Lalu dia datang ke kuburan dan dia sholat jenazah qadaan. Ya, itu boleh. Di kuburan itu boleh sholat jenazah. Kita belum sempat sholat jenazah, datang ke kuburan kita sholat jenazah di situ. Itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Namanya qada, sholat qada. Ya. Kan sholat jenazah itu nggak pakai ruku sujud kan? Maka boleh sholat jenazah di kubur. Akhirnya beliau datang sana sholat dan dia nggak tahu apa yang beliau kalamkan. Di situ ternyata dapat dapat rahasia dari Imam Qutaibah. Apa itu? Imam Qutaibah dulu diperlakukan seperti itu oleh gurunya, cuma dengan cara yang berbeda. Orang yang mampu menghafal Quran 6 bulan, lalu mampu menghatamkan Quran 1 rakaat, itu dia lakukan mulai dari hafal, dia lakukan bisa menjadi 1 rakaat dalam 6 bulan, berarti setahun. Dia datang sudah tahun 241, gurunya sudah meninggal. Tapi setelah itu apa kata Imam Ibnu Huzaimah? "Aku kalau dengar 1 kalam dari guruku ahli hadis yang lain, guru mana saja, kecuali aku selalu ingat. Ma sami'tu haditsan illa hafiztuhu." Tidaklah aku mendengar 1 kalam saja kecuali aku ingat sampai huruf-hurufnya, titik komanya. Kira-kira begitu. Itu berkah apa? Berkah disuruh menghafal Quran 6 bulan, lalu membaca Quran dengan hafalannya 1 rakaat. Ada yang sanggup begitu? Wajar. Ibnu Huzaimah ini murid Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari pun mau belajar kepadanya. Ya, Imam Bukhari
punya murid. Jadi setelah itu beliau ngaji kepada Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari lihat ini orang udah banyak ilmu, maka dia mengatakan, wahai Ibnu Huzaimah, ajarkan aku beberapa hadis. Nah, guru itu gak boleh malu minta ilmu kepada muridnya jika muridnya lebih alim. Ya. Makom paling tinggi, makom kenabian, benar? Makom paling tinggi, makom kenabian. Di bawah makom kenabian itu namanya makom wali, wali Allah. Wali paling tinggi antara beliau wali-wali itu dengan nabi itu cuma satu makom. Wa kharraja aidan bi isnadihi an Ibnu Abbas. Imam Tabarani juga meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahu ajaluh. Nah, ini pahit-pahit. Siapa yang ajalnya datang? Ya, kita kan nggak tahu siapa yang ajalnya datang. Jadi ajal itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya. Wahuwa, nah, ajal itu bahasa Arab artinya waktu. Siapa yang datang waktunya, maksudnya waktu dia berpisah dengan badannya. Wahuwa yatlubul ilma, sedangkan dia sedang mencari ilmu, dia sedang berangkat mencari ilmu, dia sedang mengajarkan ilmu. Laqiya Allah wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin ila darajatun nubuwah. Maka dia bertemu dengan Allah, jarak dia dengan Allah, dia bertemu dengan Allah, jarak dia dengan Nabi cuma satu makom. Ya. Lam yakun bainahu wa bainan nabiyyin ila darajatun nubuwah. Pembeda dia karena sudah tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka cuma satu darjah. Tapi satu derajat itu ada 1000 makom. Satu makom dilipat gandakan lagi jadi 70.000 makomnya. Maka wali-wali Allah itu ada di satu makom itu ada beberapa derajat. Ya. Makom ilmu, makom zikir itu ada 70.000 derajat. Ya. Antara satu derajat dengan derajat lain itu juga sudah jauh. Coba bayangkan, ada orang meninggal, dia sedang menuntut ilmu, lalu ilmunya belum banyak, lalu dia ditaruh di belakang para nabi. Mau ketemu Allah dia taruh di belakang para nabi. Indah gak tuh? Pernah diundang orang penting gak? Enggak ya? Kasihan deh lo. Pernah diundang sama orang penting gak? Gak pernah ya? Ya sudahlah. Ada orang penting manggil kita di keramaian, pernah gak? Enggak juga, emang penting sih ya. Makanya punya ilmu. Nuntut ilmu lah ya, nuntut ilmu. Biar kita penting di sisi Allah Subhanahu. Kita di belakang, sembunyi dipanggil, kamu sini, sama orang alim ini. Ditaruh di depan. Suruh duduk di depan. Seneng gak? Ya. Kawan saya diundang oleh seorang menteri sholat id, diundang pakai kartu undangan, dia duduk di sampingnya menteri, pada menteri dunia loh. Senangnya bukan main kemana-mana cerita selfie, padahal tadinya nggak nyoblos Jokowi. Paham maksudnya? Bahwa orang yang belajar ilmu itu dia sedang mencari perhatian Allah yang maha berilmu. Ya. Meskipun kita nggak dianggap orang, nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu kita. Pernahkah Allah lupa dengan kita? Pernahkah Allah itu kalau kita tutup pintu terus Allah nggak tahu? Kalau kita nggak pasang status tuh Allah nggak tahu? Emang Allah perlu Facebook, perlu Instagram? Enggak lah. Itu yang ciptain Instagram, orangnya diciptain Allah ya. Betapa tingginya derajat orang yang santri, apalagi yang alim, apalagi yang arif billah, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi saf-safnya nanti tergantung seberapa kenal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di luar pengajian ini saya buat pengajian-pengajian
tasawuf, pengajian ma'rifatullah, pengajian akidah, supaya kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan berarti saya sok kenal ya. Kita dikenalkan Allah ya. Karena dalam ungkapan-ungkapan ulama yang dapat sir dari Allah disebut ilham-ilham qudsiyah, fa'arufuni bi. Mereka kenal aku juga karena aku yang mengenalkan diriku, juga karena asbab aku yang membuat dia kenal kepadaku. Jadi orang-orang yang kenal kepada Allah itu bukan dia tiba-tiba kenal, tapi Allah yang bukakan jalan kepada dia. Ya. Kita ini sudah tidak bisa lepas dari kemaksiatan, dari kelalaian, dari kesalahan. Maka modal ketemu Allah cuma ilmu. Nggak ada nih. Amal kita belum tentu diterima. Ya, saya ingat ada seorang ya, sahabat saya, nggak preman lah dia. Apa kata dia? Tentang guru kami yang sudah wafat, seorang wali Allah. Aku ini memang pemaksiat. Aku ini minum semua minuman tua. Aku ini nggak baik kepada perempuan. Ya, orang paling dibenci mungkin di kampung, sampah masyarakat. Tapi kalian jangan pernah usik guruku Syekh Fulan. Dia ngomong begitu, saya merinding dia ngomong begitu. Kamu jangan pernah usik guruku Maulana Fulan. Nyawaku taruhannya. Sampai begitu. Dia mencintai orang soleh, orang alim. Ya. Maka beliau pun dapat sirnya. Di saat orang-orang tidak merasakan, dia merasakan. Ya. Jam berapa nih? Mana nih? Lupa ya. Bagian 2 hadis lagi ya. 2 hadis lagi. Dulu kami hobi berdebat ya. Kalau nggak ada lawan debat hari ini kayaknya nggak seru gitu. Kita cari di mana-mana, nongkrong di mana, ngafe di mana. Ya, dulu rasanya debat itu kayaknya berilmu. Ternyata berdebat itu bukan berilmu, tapi berkesombongan. Nggak ada bahasa Indonesia begitu ya. Malah rasanya belagu, nambah bacaan, nambah sombong. Jadi kalau ngomong di dalam kitab ini halaman sekian, Syekh Fulan berkalam, waduh kayaknya girang mah tuh ya. Terus kalau teman kita sok-sokan ya, dulu ada orang ngomong gini di depan saya, Ghazali itu memundurkan umat Islam. Kita gregetan orang ngomong begitu ya. Saya cukup nanya satu pertanyaan aja, bro, kamu pernah baca buku Ghazali nggak? Oh iya. Saya tanya kedua, bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Langsung dia malu. Bahasa Indonesia, terjemahan ya. Ya sudah, ente nggak usah debat sama aneh. Dulu gayanya begitu, sombong nggak tuh? Sombong. Maka orang debat itu walaupun benar sombong. Jadi debat yang dibolehkan cuma satu hal darurat. Kalau ada ulama kita nasibnya berbahaya, baru boleh debat. Itu pandangan Imam Baqillani, murid daripada Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid murid dari Imam Asy'ari. Imam Baqillani ditanya, kenapa kamu buat majelis ilmu yang isinya berdebat? Apa kata beliau? Kalau kita nggak berdebat di Baghdad ini, maka nanti aliran sesat aliran ekstrim akan menguasai negeri, lalu guru-guru kita dan Anda akan disiksa oleh mereka. Ya. Nggak boleh ngajar. Ya. Indonesia ini sudah dapat nikmat besar ini. Nikmat besar di negeri ini yang dilupakan oleh para ustadz, para penceramah adalah kebebasan berceramah, kebebasan bermajelis, dan itu tidak ada kecuali hanya di Indonesia. Bapak Ibu cari negeri manapun, itu nggak ada yang sebebas negeri ini. Ya, kalau nggak percaya pergi ke Saudi lah. Guru kami buat majelis diam-diam, mau baca rotib itu kunci dulu pintu, mau bikin maulid itu di lantai sekian kunci pintu biar nggak ganggu orang. Kita buat maulid tutup jalan, gak usah izin. Orang, maulid ini gue kualat nanti kalau lewat nyamping kita. Ya. Kecuali nggak paham, ya bid'ah nih, ya. Gitu. Begitu nikmat hidup ini. Karena nikmat ini luar biasa, karena kita tiap hari dapat, kita lupa kalau ini nikmat. Dan kapan orang sadar ini nikmat? Inda faqdiha, kalau nikmat ini dicabut lagi.
Ya, jangan sampai nikmat ini maka syukuri. Ini kalau ada para ustadz, para dai, ayo kita syukuri nikmat ini. Kalau ingin mengkritisi siapapun, golongan lain, partai lain, capres lain, presiden, menteri, lakukan dengan wasiah bil haq dan wasiah bis sabar. Dua itu aja. Sabar dong, ya. Jangan main gebrak-gebrak meja lah, ya. Santai aja, relax aja. Allah itu ngurus alam ini betul-betul sangat sabar. Masa kita nggak mau sabar, mau jadi khalifah di muka bumi? Nah, kembali ke riwayat ini. Berdebat itu salah satu yang tidak dianjurkan dalam perjalanan orang mencari ilmu. Ya. Kapan boleh debat? Kalau darurat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Nabi Umamah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a, siapa yang meninggalkan berdebat, baik berdebat offline ataupun online sama, berdebat di Facebook, berdebat di WA sama, hukumnya sama. Man tarakal mira, siapa yang meninggalkan berdebat. 2019 orang debat 0102, sekarang bingung calonnya 3. Dan banyak yang live dari grup, ya, cuma karena beda nol, ya. Apalagi dalam urusan agama, ya. Bapak Ibu, kalau posting kajian guru-guru yang ahlu sunnah membuat ibu berdebat dengan orang, bapak berdebat dengan orang lain, hentikan memosting, gak usah posting, ya, cukup kita nikmati sendiri. Tapi kalau grupnya grup pribadi, grup keluarga, silakan, ya, bisa kita atasi. Man tarakal mira, siapa yang meninggalkan kesempatan untuk berdebat, wa huwa mubtilun, padahal dia sanggup untuk mengalahkan lawan debatnya, bunya lahu baitun fi rabdil jannah, maka dibangunkan baginya istana di selasar-selasar surga, ya. Bukan selasar juga, ya, sebelum. Jadi kalau ada kebun, nah sebelum sampai ke tengahnya itulah, ya, pinggir-pinggir, ya, pinggir surga. Sekarang orang pengen buat rumah di pinggir sungai, kan? Dikasih pakai bahasa Inggris jadi keren, ya. Riverside, Riverside, namanya ngeri kali. Tahu-tahu samping kali. Kalau samping danau apa? Ya begitu-gitulah, ya. Kena mainan marketing. Man tarakal mira wa huwa muhiqqun, siapa yang meninggalkan perdebatan. Ini lagi debat nih, dia tahu dia benar. Kalau tadi belum debat, mau debat, dia tahu dia cara ngalahin orang, dia tahu. Yang ini dia berdebat, selagi debat ngelihat orang ini kok ngotot, ya, pokoknya kan ada orang ngomong gitu, ya. Nah, wa huwa muhiqqun, dia tahu kalau kita ini benar, tapi orang di sono merasa paling benar. Bunya lahu baitun fi wasatiha, lagi debat begitu dia tinggalkan, maka orang seperti ini dibangunkan istana di tengah surga. Wa man hasuna khuluquhu bunya lahu baitun fi alaha, siapa yang bagus akhlaknya, dihina, disalah-salahkan, dicaci maki, bahkan mungkin disesatkan, maka Allah bangunkan istana yang paling tinggi di surga. Pilih mana? Ini riwayat Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi, dan waqala Tirmizi haditsun hasan. Hadisnya hasan. Hasan itu sama dengan sahih dalam pengamalannya. Lalu di ujung hadis yang lain, Nabi kemudian mengatakan, dzarul mira'a, tinggalkan berjidal, berbantah-bantahan dalam bab apa saja. Tapi biasanya yang dilarang oleh Rasulullah itu dijadiin sebagai program.
jadi program TV kan, benar nggak? Kayaknya kalau orang itu nggak muncul nggak seru, tahu kan maksudnya? Orang tuh kalau muncul di TV itu tuh kayaknya nggak seru. Dan kalau dia lagi ngomong itu dipotong, apalagi kalau dia lagi ngalahin orang, wah itu dipotong tuh ya. Dan alhamdulillah video saya yang begitu cuma satu aja ya. Untung nggak banyak-banyak ya. Antum yang motong ya. Fa inna awwala ma nahani, ini di ujung hadisnya, sesungguhnya setelah bab tauhid menyembah Allah, melarang menyembah berhala, yang pertama Allah larang dariku adalah al-mira, berbantah-bantahan ya. Tapi orang hari ini ngajar tauhid sembari bantah orang, benar nggak? Makanya kita nggak terima ya. Mau nyalahin ziarah kubur, mau nyalahin tawasul, tapi pakai bantah-bantahan ya. Dan perhatikan dua hadis ini. Orang-orang hari ini katanya ahlus sunnah, katanya ingin ikut ulama salafus saleh, tapi tidak menggunakan adab kenabian. Sayyidus salaf, penghulunya salaf Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengatakan, orang yang meninggalkan debat, bahkan orang yang berakhlak baik, yang bertutur kata baik, bunyalahu baitan fi'al jannah, Allah ciptakan bagi dia istana di surga yang paling tinggi, dan istana juga paling tinggi. Dan siapa orang yang ikutin akhlak ini, akhlak salaf yang sejati ini, ngurangin bantah-bantahan, ngurangin nyalah-nyalahin orang, itu masuk daripada ya, bagian dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Seandainya Nabi masuk Mekah, masuk Madinah, nyalah-nyalahin, kira-kira umat Islam sebanyak ini nggak sekarang? Nggak mungkin. Maka siapa yang berdakwah yang suka mencari kesalahan, kurangi ya. Termasuk kemudian ahlus sunnah, kita nggak usah juga cari-cari kesalahan Wahabi ya. Kecuali kita sedang disalahin dia, baru kita bantah ya. Membantahnya pun sebatas untuk menguatkan jamaah yang ahlus sunnah, bukan untuk merasa benar di hadapan orang lain ya. Jadi kalau nanti lihat ada perdebatan aswaja Wahabi, nggak usah hadir ya. Karena melihat seperti itu, kita pasti sudah fanatis duluan, pasti aswaja yang kita terima. Walaupun kadang-kadang ada kalimat kebenaran di kalangan Wahabi, dan sebaliknya mereka kalau mau Wahabi juga begitu. Jadi kurangi majelis debat. Kapan boleh debat? Kalau darurat ya. Barangkali itu Ustadz Karnali Syazili, namanya ngeri kali, ada Imam Syazilinya. Semoga muqaddimah ini masih muqaddimah ya. Mungkin muqaddimahnya masih ada satu pertemuan atau dua pertemuan lagi. Kesimpulannya sederhana sebelum tanya jawab, bahwa masuk surga itu mudah. Taman surga itu tidak hanya zikir, taman surga itu juga majelis ilmu ya. Semudah berangkat, seindah, sehappy pagi ini berangkat ngaji, insya Allah sehappy itulah masuk surga, insya Allah ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya, dan semoga bermanfaat kepada semua. Kan? Kasih kesempatan waktu, kita sebentar waktunya. Mungkin dari Ibu satu, Bapak satu ada wakilnya ya, baik. Ya. Sekarang kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau pertanyaan mending pakai kertas. Iya. Next. Ilmu itu bisa membersihkan dosa-dosa kita. Ya. Ilmunya yang bagaimana? Kemudian dosa-dosa seperti apa? Dosa ringan, dosa berat. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Ya. Ilmu mampu menghapus dosa. Ilmu apa aja? Jawabannya, ya ilmu apa aja? Ya. Ilmu apa aja? Sebenarnya semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pemisahan-pemisahan ilmu
itu disebut dikotomi ilmu, tidak diridhoi banyak ulama. Bapak Ibu jangan kira saya belajar filsafat, saya belajar matematika, saya suka kimia, suka fisika. Saya belajar kok, belajar biologi, bahkan belajar beberapa ilmu-ilmu eksak lah. Ya, karena dengan begitu kita banyak tahu hal-hal yang positif. Kalau enggak, kita nggak ngerti urusan pupuk tadi, kita nggak ngerti. Ya, kita belajar juga urusan-urusan itu. Dan siapa yang tahu satu ilmu, misalnya saya punya masa lalu merusak alam. Dengan tahu ilmu itu, lalu kita kemudian membuat misalnya hal-hal yang bisa memperbaiki alam. Itu disebut menebus dosa-dosa. Ya, menebus dosa. Maka siapa yang punya ilmu dalam politik, lakukan kebaikan dengan ilmunya, maka dosa politik masa lalunya akan Allah perbaiki. Siapa yang punya masa lalu buruk dalam apapun, jika dia punya ilmu dalam bab itu lalu dulu dia selewengkan, sekarang coba ditebus dengan ilmu yang sama. Apakah dibagikan ilmunya, diajarkan yang baik, ya, apa saja. Gitu ya. Jadi ilmu apa saja. Apalagi ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi saya termasuk orang yang tidak menyetujui dikotomi antara ilmu secara mutlak. Ya, dikotomi itu cukup untuk metode, bukan pada hakikatnya. Al-ilmu lillah, ilmu itu adalah sifat Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Assalamualaikum, Buya, mau nanya. Tadi kan Buya menyinggung masalah perdebatan, kalau misalnya meninggalkan perdebatan itu akan mendapatkan surga. Dan juga saya mau bertanya, Buya, sebagai mahasiswa khususnya juga dari lulusan Buya di Ciputat, di Jakarta. Oke. Nah, namanya perdebatan itu kan udah pasti hal yang sangat biasa, Ustaz. Dan juga kalau misalnya perdebatan itu bisa kalau meninggalkan perdebatan apakah bisa mendapatkan surga, jaminan surga. Kalau misalnya kita membenarkan kita sebagai yang merasa benar, Ustaz, kita melaporkan kebenaran. Nah, kalau misalnya tidak diperdebatkan, itu bagaimana jalannya lagi, Ustaz? Solusi. Oke, baik ya. Ada jidal mira, ada muzakarah. Yang dilakukan di kampus itu tujuannya muzakarah. Muzakarah itu sharing ilmu, makanya kalau di kampus-kampus nulis makalah lalu sharing. Ya, lalu bukan untuk disalah-salahkan, tapi untuk diperbaiki. Apakah mahasiswa kalau nulis makalah sempurna? Kan enggak. Maka ketika ada kawan dia mengkritisi, kawan dia memberi catatan, itu masukan sebenarnya. Jadi kalau nanti bukan didebat sebenarnya, dikritisi, oh terima kasih masukannya, nanti saya perbaiki, gitu aja. Dan betapa senangnya orang yang memberi kritik, lalu kritiknya diterima. Benar nggak? Ya. Tapi betapa senangnya orang yang lagi debat, dia merasa benar, lalu dia tinggalkan. Itu nikmatnya lain lagi. Ternyata berdebat dengan orang jahil itu gak seru. Kata Imam Syafi'i, kalau aku debat dengan orang alim, pasti aku kalahkan. Ya, tapi kalau debat dengan orang jahil, pokoknya beliau langsung mundur. Oh gitu. Jadi saya kalau ada orang, misalnya kita lagi pegang tasbih, dulu di Istiqlal saya ngajar pegang tasbih, tiba-tiba ada orang lewat pakai, oh masya Allah, kayak pakaian kita, pakai gamis, jenggotnya lebih panjang dikit dari saya, ya cuma tetapi tipis-tipis, ya kopiahnya nggak jelas kopiah apa itu. Kita lagi pegang tasbih tuh, hari gini pegang tasbih katanya, beda bro, ngomong gitu. Dia nggak tahu kalau saya pengajar di Istiqlal, karena waktu itu saya pakai celana, nggak pakai gamis. Oh makasih mas, emang gitu dong. Kita tinggal, padahal dia mau ngajak debat, dan bahagianya bukan main. Ya capek debat sama orang yang nggak ngerti.
Kita udah sebutin riwayat 10 aja dia nggak percaya. Orang jahil itu nggak percaya dia. Pokoknya manhajnya tidak benar. Nah, ada kalau udah ngomong manhaj. Terus manhaj yang benar gimana, bro? Kita tanya satu hadis dia nggak bisa jawab. Ya. Dari dulu debat itu orang selalu merasa benar. Saya ngetes ada orang yang sok tahu. Kita sebutin satu kitab. Kamu tahukah kitab Imam Musnad Abu Ya'la? Waktu itu Musnad Abu Ya'la belum sanggup dibeli oleh orang seumur dia. Dia bilang, oh saya sudah baca semua dan tidak ada di situ. Ya kita senyum, ya udah nggak usah debat bro. Kita tahu purpose dia bagaimana. Ya. Orang berdebat itu sering bohong, makanya Rasulullah nggak suka. Orang berdebat itu sering merasa benar, padahal kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita itu cuma ketitipan kebenaran, bukan orang yang punya otoritas kebenaran. Maka kalau ada orang tidak mempercayai kita benar, wajar, karena al-haq mir rabbik. Nah ini pegang ya, al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Allah. Yang layak disebut selalu benar, maha benar cuma Allah. Maka Allah bernama al-haq. Lalu kalau kita merasa sudah benar nih, masih dianggap salah sama orang, bahkan suami istri mungkin merasa benar, tapi kok merasa belum dianggap benar. Betul, kita ini bukan maha benar. Jadi jangan ngeluh terus ngomong, gua ini udah bener kok masih dianggap salah. Nah, itu orang sombong itu ya. Jangan ngomong gitu. Kita cukup renungi ayat ini dan katakan wajar. Yang maha benar cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali itu kajian kita pada pagi ini. Ya, mau doa. Nanti nggak usah salaman ya. Astagfirullahaladzim, mari kita doa. Kita memohon kepada Allah, semoga majelis ini menjadi mahar masuk surga, menjadi mahar membuat Allah punya perhatian kepada kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, na'udzubillahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Sami' ya Basir, salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, ya Alim ya Khabir, yang maha tahu. Engkau maha tahu ya Allah, bahkan sebelum kami ada, sebelum kami dicipta, Engkau maha tahu bahwa kami akan duduk di sini. Kami akan menyebut-nyebut hadis-hadis daripada kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Engkau tahu ya Allah, maka izinkan kami untuk mendapatkan pengetahuan mengenal Engkau, pengetahuan mengenal kekasih Engkau Nabi Muhammad SAW. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Ya Allah, curahkanlah ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam diri kami, sehingga bermanfaat di setiap nafas kami, dan bermanfaat ketika nyawa berpisah dengan badan kami, bermanfaat saat kami masuk ke alam kubur, padang mahsyar, dan dihisab, dan sampai akhirnya Engkau meridhai kami masuk surgamu. Allahumma ya Allah, salli ala nabiyyina Muhammad. Sampaikan salam kami, rindu kami kepada Sayyidul Alimin, penghulu orang-orang yang paling tahu, orang yang paling berilmu, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, limpahkanlah cahaya kepada kalbu beliau, sehingga mengalir cahaya itu ke dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, kami tidak layak disebut sebagai penuntut ilmu, karena masih ada sesuatu yang kami tuntut melebihi ini. Maka pagi ini ya Allah, ya musarrifal qulub wa ya muqallibal qulub, wahai yang mengarahkan kalbu kami, wahai yang mengubah kalbu kami, ubahlah hati ini, ubahlah jiwa ini dari mengejar dunia, mengejar akhirat, daripada mengejar akhirat, mengejar Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, jika ada niat kami yang tidak baik, jika ada niat terbersit untuk cinta dunia, cinta popularitas, cinta dikenal, cinta kekuasaan, maka ya Allah, bersihkanlah noda-noda ini di dalam kalbu kami. Allahumma ya Allah, hanya Engkaulah yang berhak dikenal, namun sertakanlah kami dalam namamu, ya man huwal awwalu wal akhiru, ya man huwa zahiru wal batin. Allahumma ya Allah, ya nur, ya nur, nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Ya Allah, izinkan nur ma'rifatmu menerangi kalbu kami, menerangi ruh kami. Allahumma ya Allah, nawwir buyutana bihubbika wa hubbi nabiyyika,
Ya Allah, cahayailah rumah tangga kami, tempat tinggal kami, kampung kami, negeri kami dengan cinta kepada Engkau, cinta kepada Nabi-Mu. Wa auzi' lana ya Rabbana asy-syukra. Ya Allah, bagikanlah satu sifat untuk kami, yaitu sifat syukur ya Allah, sifat berterima kasih kepada Engkau. Namun Engkau mengatakan, ya Allah, tidaklah disebut bersyukur kepadaku sampai bersyukur kepada hamba-hambaku. Maka jadikanlah kami orang yang gampang menghargai orang lain. Ya Allah, ubahlah hati kami yang tadinya keras menjadi lembut, yang tadinya susah berzikir menjadi mudah berzikir, yang tadinya gampang marah menjadi penyabar, yang tadinya mudah tersinggung menjadi mudah untuk memaafkan. Ya Afuun ya Karim, wahai yang maha pemaaf, wahai yang maha karim, pemurah dan mengalah, berikan kami dua sifat ini ya Allah, sifat pemaaf dan sifat mengalah. Allahumma ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah, nas'aluka an tarzuqana al-istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda wal haqiqah al-muhammadiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami memohon, takdirkanlah kami menjadi hamba yang istiqamah, yang selalu berjuang untuk kebenaran Engkau. Namun kami, jangan jadikan kami merasa paling benar. Ya Allah, jadikan kami istiqamah dalam syariat-Mu, dalam tariqah Nabi-Mu, dalam al-haqiqah al-muhammadiyah kekasih-Mu, sehingga kami wafat, kami menjadi an-nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa nas'aluka ya Rabbana an tarzuqana as-sa'adah fid darain lana wa liwalidina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa lil muridin wal hadirin wal mustami'in birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.